Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu dengan saya lagi Frandi di YouTube Mastery 1.0. Sekarang kita sudah sampai di video yang ke-35. Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita meliding milenial. Karena angkatan kerja kita sekarang ini yang paling besar adalah untuk angkatan kerja baru itu adalah para milenial. Maka dibutuhkan para pengusaha ini harus pinter meliding atau memimpin para milenial ini. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya berikut ini. Oke, teman-teman, leading milenial. Nah, ini adalah data engagement ya, dari beberapa generasi, mulai dari generasi tradisionalis, kemudian generasi baby boomers, kemudian Gen X, dan yang terakhir adalah Gen Z atau Gen milenial. Jadi engage itu adalah karyawan kita itu interaksinya kuat atau ikatannya kuat dengan perusahaan. Not engaged ini adalah yang tidak ada ikatan atau tidak ada ikatan yang kuat, dan actively disengaged ini artinya dia yang malah merusak gitu ya, merusak interaksi atau dia menjadi toxic gitu ya. Nah, kalau kita lihat data ini, angka engagement milenial ini berada di angka yang paling rendah di antara generasi-generasi sebelumnya gitu ya, generasi-generasi sebelumnya engagement. Nah, oleh karena itu dari data ini maka kita harus mempunyai strategi, mempunyai ilmu bagaimana kita memimpin para milenial, leading milenial gitu ya. Bahkan pemenang kompetisi era industri 4.0 ini adalah mereka yang paling sukses dalam meliding milenial. Jadi kalau mereka kaget meliding milenial gitu ya, maka nanti juga nggak berjalannya perusahaan juga nggak akan bisa lancar. Karena milenial ini punya karakteristik tertentu ya. Jadi rata-rata mereka ini ketika tidak ada tantangan di perusahaannya mereka bilang bosen gitu ya. Kerja gini-gini aja bosen. Tapi ketika mereka diberi tantangan dan diberi tantangan yang sulit, mereka gampang menyerah gitu ya. Ini kenyataannya, faktanya seperti ini. Maka kita sebagai pebisnis, sebagai business owner, sebagai pemimpin, kita harus punya strategi bagaimana meliding milenial ini. Nah, leading milenial, jadi saya belajar banyak ya dari terutama dari sekolah CEO, kemudian sekolah HRD, ya, grup-grup Inspira itu bagaimana meliding milenial, dan ketika memang saya terapkan di perusahaan saya, ini efeknya bagus sekali. Ya. Jadi yang saya terapkan di perusahaan saya ini paling tidak ada 3 ini ya. Jadi tentang gamification, apresiasi, dan new knowledge. Yang pertama adalah gamification. Jadi milenial ini suka dengan permainan-permainan, sehingga apapun target kita, ini juga dibuat permainan-permainan kecil. Membuat target kecil pencapaian dalam bentuk permainan. Misal, contoh. Kita tim sosial media di Instagram, kita buat target bahwa 1 bulan ini target follower kita harus 100k ya. Kalau berhasil kita bareng-bareng liburan ke pantai. Kalau gagal kita sepakat jalan kaki dari kantor ke Simpang 5 Gumul gitu ya. Kantor Simpang 5 Gumul jaraknya sekitar 15 kilo gitu ya. Jadi kita buat sekecil apapun pencapaian, kita buat dengan sekecil apapun target yang akan kita capai, itu dibuat permainan. Jadi ada reward dan punishment seperti itu, dan mereka sangat senang dibuat seperti itu ya. Jadi mereka terpacu, timnya terpacu. Yang kedua adalah apresiasi. Nah, jadi generasi milenial ini senang banget diapresiasi atas apapun pencapaiannya gitu ya. Jadi prinsipnya adalah berikan apresiasi kepada mereka atas pencapaian sekecil apapun gitu ya. Sekecil apapun berikan apresiasi. Dan apresiasi yang paling mudah dan murah itu adalah dengan mengucapkan terima kasih gitu ya. Jadi kalau misalkan dia misalkan hal yang sepele, misalkan dia nggak telat, misalkan terima kasih Mas A, misalkan hari ini sudah tidak telat gitu.
terima kasih gitu. Atau terima kasih Mas A, hari ini sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik gitu. Terima kasih. Mereka sudah sangat senang dikasih terima kasih gitu. Dan tepuk tangan gitu. Ini juga sih hal yang simpel. Jadi kalau di saya kalau setiap ada orang menyampaikan pendapat dan itu pendapatnya memang benar-benar bagus, nah kita biasakan dengan tepuk tangan gitu ya. Tepuk tangan. Terus bisa juga dengan memberikan surat pribadi, surat cinta, surat pribadi kepada karyawan kita, kepada tim kita, ketika mereka melakukan pencapaian. Misalkan kita lihat namanya sebutlah taruhlah si A misalkan ya, si A itu kemarin lembur tuh, dia menyelesaikan tugasnya sampai ngelembur gitu. Maka besok paginya itu bisa kita berikan surat ucapan terima kasih karena sudah melakukan deal dan melakukan kerja tuntas sampai ngelembur-ngelembur gitu ya. Dan diberikan entah coklat atau permen gitu ya, atau apapun itu ya, itu bentuk apresiasi. Artinya itu adalah bentuk apresiasi kita kepada tim kita. Walaupun sekecil apapun mereka akan sangat senang gitu ya, sangat senang diapresiasi. Atau ada sebagian orang yang mereka sangat challenge, sangat senang challenge, sangat haus challenge. Kalau nggak ditantang, mereka nggak ada tantangan, mereka performanya turun. Nah, maka orang-orang seperti ini bentuk apresiasinya adalah dengan memberikan challenge. Kalau mereka diberikan challenge, mereka merasa terhormat gitu ya. Mereka merasa, wah ini atasan saya memberikan ini, berarti saya dianggap mampu nih. Ya, ada orang tipe-tipe orang yang seperti itu. Maka sebagai leader kita harus tahu nih tipe-tipe orang tim kita ini modelnya seperti apa. Ada orang yang dikasih surat pribadi nggak mempan, tapi dia senang dikasih challenge. Ada juga yang dikasih challenge dia malah biasa-biasa saja, bagusnya malah diberikan ucapan terima kasih gitu ya, disanjung dan segala macam, yaitu itu diberikan apresiasi. Dan yang ketiga adalah kita harus selalu memberikan ilmu-ilmu baru kepada mereka. Jadi milenial ini mereka senang ya belajar gitu ya. Milenial ini sangat senang jika mereka di tempat kerjanya mereka sering mendapatkan ilmu baru gitu ya. Kalau di tempat saya ini ada namanya seminggu sekali itu ada upgrading. Jadi terutama di tim inti saya selalu memberikan upgrading. Di briefing ada rapat mingguan itu saya memberikan upgrading. Entah itu hanya sedikit atau banyak, tapi terus kita memberikan ilmu kepada mereka. Akhirnya mereka merasa berkembang gitu ya. Merasa dirinya berkembang di perusahaan ini, sehingga itu yang bikin mereka betah gitu ya. Kemudian ada coaching kelompok kecil gitu ya. Jadi transfer ilmu itu harus terjadi dimanapun gitu ya. Kita sebagai atasan mengcoach di bawah kita, misalkan di para manajer kita coach, manajer mengcoach lagi di bawahnya supervisor gitu, dan di kelompok yang lebih kecil lagi. Dan coachingnya itu sesuai dengan kebutuhan tim gitu ya. Kebutuhan tim saat ini apa, itu yang diberikan dan mereka pasti senang. Ingat tadi kaidah pertama bahwa dalam membangun tim, jika kita adalah orang yang paling pintar di tim tersebut, maka kita sedang dalam masalah gitu, sedang dalam masalah. Harapannya karena bisnis kita besar itu juga karena kapasitas orang-orang di dalamnya juga besar. Nggak mungkin bisnis kita pengennya besar tapi yang pintar hanya kita sendiri, nanti kita malah stres sendiri gitu ya. Oke, itu tadi teman-teman pembahasan tentang leading milenial. Jadi harapannya teman-teman bisa mengambil insight, mengambil manfaat bahwa sekarang ini angkatan kerja terbesar adalah milenial. Maka kita harus pandai-pandai bagaimana memanage milenial, bagaimana meliding milenial ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. YouTube Mastery 1.0, bukan YouTuber biasa.